Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bisiyami syahr Ramadan wa nuzulil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'ana aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalik minasyahidin wasyakirin wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan serta di bulan yang penuh dengan keberkahan maupun ampunan ini. Allah masih panjangkan kita umur serta Allah berikan kesehatan maupun keafiatan kepada kita, sehingga di saat ini kita melaksanakan peringatan nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran sesuai apa yang diinformasikan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di luar maupun di dalam sholat kita, semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada beliau, serta mencintai ulama-ulama yang merupakan penerus-penerus ajaran beliau hingga hari kiamat dan kita dikumpulkan bersama beliau, bersama orang-orang kita yang kita cintai di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Para asatidz, para dosen, para BEM, SEMA, mahasiswa, mahasiswi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak, cerita ini dituliskan di dalam kitab Hilyatul Awliya pada juz yang ke-12 yang dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani. Di dalam kitab itu Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani menuliskan tentang perjalanan kisah Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yang mana satu ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini mengadakan perjalanan ibadah haji sekaligus berziarah kepada makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan tersebut beliau melihat seorang perempuan tua, nenek ujar kita tua, berada di tengah jalan, di tengah padang pasir yang terik panas pada saat itu. Lalu dengan perasaan perhatian beliau kepada seorang yang tua tersebut, dengan adab beliau pun bertanya kepada seorang nenek tadi. Ujar Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyebutkan, wahai seorang nenek, makapian di sini, makapian sewat bagana di tengah padang pasir ini. Nenek tersebut memberikan jawaban tidak keluar kecuali jawaban tersebut jawaban kalimat-kalimat Al-Quran. Jadi jawaban ini kadang menyebutkan bahwasanya aku sesat kadang. Tapi jawabannya ada kalimat yang jawaban itu inti daripada pertanyaan Imam Abdullah bin Mubarak, tapi kalimat itu ada di Al-Quran. Ujar ini tadi menyebutkan sebelumnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak berucap salam. Ujar Abdullah bin Mubarak menyebutkan Assalamualaikum. Jawaban ini tadi bukan Waalaikumsalam, tapi jawaban beliau adalah Salamun qawlan mir rabbir rahim. Biasanya sunnah membaca 3 kali sebagaimana dianjurkan, dibolehkan maksudnya membaca Salamun qawlan mir rabbir rahim dalam surah Yasin itu sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Busyrul Karim kalau kada khilaf. Ini tadi menyahuti Salamun qawlan mir rabbir rahim, bukan jawaban Waalaikumsalam. Itu kan di Quran. Lalu ketika saat itu ditahuni oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, maaf pian surangan di sini.
Maksud nini tadi sidin tasasat, jawaban sidin apa? Wa may yudlil falah. Artinya apa? Kalau orang yang sudah sesat ini kenapa lagi? Artinya tidak ada petunjuk kecuali Allah memberikan petunjuk. Itu sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Quran. Lalu ujar Al-Imam Abdullah bin Mubarak, pian hendak ke mana tujuan? Matan mana? Jawaban ini tadi menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti tujuan sidin ke mana nih? Ke Palestina. Kita mungkin terkesan lucu, aneh. Ini kalau Imam Abdullah bin Mubarak kada hafal Quran, kada kau paham kan? Berarti nang ditakuni orangnya sudah hafal Quran tadahulu ini. Bahkan saat itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak pun hafal Quran. Mungkin tadi jawab nang ini kan mengerti kan? Ada kisah kawan bahari kisah Arab bahasa Arab juga. Jadi kawan ya Nabi bin Mustafa. Itu ya wasiat Nabi. Nang itu budah. Barangnya kisah bahasa Arab Pak. Kenapa kan kita ya Allah? Atau ada Yasir kan hafal Quran. Ada orang bahari sasat di Makkah ya juga anak sasat di situ. Anak-anak jar orangnya memadahkan sasat Arabnya betakun kayak Indonesia. Ujar Indonesia pada jalan situ sasat kayak apa caranya? Betakunnya situ pada madahkan jalan lurus, suratul mustaqim, lurus itu. Dia Arab yang nak belok ke kiri, ala jadi bolin. Maksudnya sasat gitu. Ini pada dicucuk-cucuakan. Ini ada orang-orang yang kayak itu. Nah ini bukan sekedar kebetulan, tapi memang beliau tersebut hafal Quran dan ini tadi dasar ditakuni orangnya hafal Quran. Mau kada hafal Quran nanti takuni kada nyambung ini. Nah ini menakuni kada mengerti juga hafal kada. Nah ini tuh Quran jawaban makin kada mengerti. Tapi berdua mengerti saat itu. Kamu Nabi yang ini berarti maksudnya aku dari perjalanan Mekah menuju ke Palestina saat itu. Lalu takuni pulang. Ujar Al-Imam Abdullah bin Mubarak sudah berapa hari yang bagaimana di sini tasasat? Ujar sini apa? Qala thalathata layalin sawiyah. Berarti 3 hari sudah. Ada kalimat itu ada di Quran. Kalau lebih jelas lagi footnote-nya di dalam kitab Kifayatul Atqiyah ada lebih jelas ini berapa. Udah hafal juga, udah hafal dulu juga. Cuma kalimat itu aku aja dijelaskan di sini. Lalu bertakun pulang saya. Kenapa nang pian makan selama 3 hari? 3 hari pian sasat di sini. Kenapa nang pian makan? Ujarinnya apa? Wah yutu'aimuni wa yasqini. Dia yang sudah memberikan makan terhadap diri. Kalimat itu ada di Quran pula. Nah, jadi makin Mubarak nih Quran tahu jawaban ini. Lain kita jawaban kita punya soal, jawabannya soal juga. Jangan bodoh alam bisawab. Kita tuh. Ini berarti jawabannya Quran tahu sudah keluar. Begitu ditakoni pulang sudah berapa hari di situ? Kayak apa cara biar beratakan tuh kalau kada makanan seperti ini sudah ada makanlah jawabannya kada ada juga. Ujisin apa? Wa atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sudah sampai malam. Quran pulang. Jadi mau dari Abdul Mubarak Quran terus keluar ini. Lalu bertakon pulang situ sidin. Ya. Ujar Abdul Mubarak, pian puasa hari ini kada bulan Ramadan. Hari ini kisah sidin lagi hari ini puasa Ramadan. Hari ini nang kisah sidin hari ini nih ayat kada puasa Ramadan. Ujar sidin apa? Sidin menyahoti waman tatawwa akhiran fahuwa apa tuh waman tatawwa akhiran fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang berpuasa atau beribadah sunat maka orang itu hakikatnya sudah bersyukur kepada Allah. Quran pulang keluar. Ini belum sadaqallahu azim belum nih. Belum habis. Lalu bacakan di sini apa? Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik daripada engkau. Nah, sini nak pulang nih. Lalu bertakun pulang si Imam Abdullah bin Mubarak ini. Sini bertakun ini. Nih kalau lapi ini pandai lawan ulun biasa aja bang. Jangan Quran untuk lakukan kalimat sebelumnya lo kada paham pulang nih. Ujasin apa? Menyebutkan ma yalfazu min qaulil ladaihi raqibun atid. Apa yang sudah dikeluarkan pasti tercatat daripada malaikat raqib dan atid. Keluar pulang ini ayat pulang. Kita bagaimana apa yang Allah. Betapa terus Imam Abdullah bin Mubarak sini bukan menginterogasi, menghatiakan kepada orang yang tua tersebut. Sehingga dalam kalimat itu menyebutkan kebangatan sudah Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini telah loncak betapa. Jawab sidin apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afidah
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksud ayatnya apa? Jangan tapi bertakun nang sama tadi kamu ada tahu kisahnya. Pokoknya kisahnya nih sampai panjang kisah saat itu di atar. Begitu di atar si anak Sidin tadi, ini tadi ke rumah Sidin sampai ke Palestina bertakun siapa ada nama rasa kehilangan orang tua. Sampai begitu kalau ini adalah bisi anak. Jawaban Sidin apa? Ya Zakaria, ya Zakaria, Nabi Zakaria. Ya Yahudil kita berkuah anak berarti ada itu buat Zakaria. Ya kebetulan naranya pas di Quran juga. Ikiyo Imam Abdullah bin Mubarak sini. Siapa sini naran bangaran Zakaria? Ya hanya kebetulan naran Nabi sama. Nang sesuai di Al-Quran datang. Begitu datang saat itu lagi tadi mengucap tolong sediakan makanan kepada orang lain tadi sebagai jamuan. Mulai saat itulah Al Imam Abdullah bin Mubarak. Orang Arab hanya tradisi baik. Bila disuruhi makanan, bila dikada dimakan itu hinaan luar biasa. Mau kita tampuru ya Allah. Malaran. Ujar Imam Abdul bin Mubarak begitu disuguhkan makanan. Ujar ini dapat kalimatnya di Quran menyebutkan. Kuluhani amari atau silahkan makanlah dengan sudah itu. Sekali menyebutkan bahwa makan itu ujar Imam Abdul bin Mubarak haram bagi aku memakan makanan yang disuguhkan bagi aku. Kalau kadang bukan ikam bertiga mengisahkan kenapa ini dibilang aku bertakut jawabannya Quran terus. Ya kabar saya kita aku biar kenapa disuguhkan makanan ini kadang aku makan. Bukan karena bukan makan barajun kada. Orang Arab itu tahina bila disuguhkan gitu kada dimakan hinaan. Luar biasa artinya bila dimakan itu merupakan penghargaan dan penghormatan luar biasa. Jadi salah satu nomor 3 ini mengucapkan artinya apa? Wahai seorang laki-laki belum tahu nih pada gini Abdullah bin Mubarak seorang wali besar. Wahai seorang laki-laki, mama ulun ini sudah 30 tahun bapandir kada keluar kecuali kalimat itu Al-Quran. Untung bertiga dipaham Quran hafal berada. Ada paham yang itu bohong sama. Artinya paham berataan di situ. Nah kalau kita melihat dari perjalanan orang-orang terdahulu, intisari daripada perjalanan kisah ini apa? Kalau kita melihat ulama dulu interaksi mereka terhadap Al-Quran, sebagaimana kita saat ini interaksi kita dengan handphone. Artinya apa? Orang bahari kada terlepas dengan Al-Quran. Walau mungkin barangkali kada begitu banyak bacaan mereka. Imam Ali itu 2 rakaat saja ibadah malam, tapi salam khatam Quran. Kita ya Allah, walah 3 kali. Membangun ya Allah. Artinya apa orang terdahulu dalam begitu urusan Al-Quran ini. Lalu apa hikmah lagi daripada 17 Ramadan tersebut turunnya Al-Quran? Lalu Quran turunnya oleh para ulama Imam Suyuti menyebutkan nazal Qur'anu munajjaman, turunnya Al-Quran itu secara berkala melihat situasi apa yang terjadi pada diri Nabi. Artinya apabila ada sesuatu terhadap diri Nabi maka ayat itu turun sebagai penghibur gasan Nabi. Sekarang menjadi pertanyaan gasan kita, adakah sudah Al-Quran menjadi hiburan gasan kita? Apabila sudah ada masalah langsung lari kepada Al-Quran, mungkin barangkali ada jalan keluarnya. Sehingga para ulama dulu menjelaskan kalau dalam urusan ikhtiar sembahyang ikhtiar kada ada jua menemukan maka bisa berikhtiar dengan cara menemukan ayat Al-Quran. Caranya apa? Bila Al-Quran itu dibuka, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku dan berikan keputusan yang baik. Tunjuk bagaimana ini? Bila terlihat di situ ayat tentang masalah mendukung kepada berikan pilihan. 3 kali memutar 3 kali ayat neraka berarti jangan diambil tuh keputusan dan jangan direngek. Orang begini sampai itu menjelaskan artinya ikhtiar Al-Quran menjadi sebuah solusi dalam kehidupan mereka tersebut. Nah mudah-mudahan harapan kita dari 17 Ramadan ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran yang inti segalanya adalah mengamalkan dan mengaplikasikan Al-Quran itu dalam perjalanan hidup kita masing-masing sebagaimana apa yang diinformasikan oleh Al-Quran. Ada 2 kesuksesan bagi manusia adalah yang pertama wa man suhziha 'anil nar, barang siapa yang dilepaskan daripada siksa api neraka, dan yang kedua adalah wa udkhilal jannata faqad faz, maka yang orang tersebut dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang sukses sebenarnya menurut informasi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan dan kemanfaatan kepada kita, dan mudah-mudahan Ramadan hari ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, dan harapannya mudah-mudahan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada hari ini, dan kita tergolong umat baginda Rasulullah yang dibanggakan oleh Nabi dan sukses di akhirat nantinya. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa likulli sholihah. Al-Fatihah.